Bahwa kami sudah mendirikan gereja, tapi saya ibadah. Masa saja saya ibadah saya dengan siapa? Yang penting kan sudah disampaikan Pak Laki di kantor desa. Kami tidak mendirikan gereja. Terus masalahnya apa ya? Kalau kami berdoa masalahnya di mana? Ketua FKUB menyampaikan Pak. Bapak ingat ya, bahwa kalau rumah doa tidak perlu izin. Shalom, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video pernyataan dari Wali Kota Solo, Mas Gibran Rakabuming, ya, anak Presiden Joko Widodo ya. Beliau adalah wali kota yang sangat luar biasa karena di usia yang masih muda tapi dia sudah berpikir luas dan sangat bijaksana. Dan dia berusaha di dalam kepemimpinannya itu di Kota Solo itu dijadikan kota yang sangat toleransi. Oleh karena itu dia sangat tidak suka kalau ada orang-orang atau oknum yang mengatasnamakan dirinya beragama lain dan melarang orang lain beribadah. Nah, itulah sebabnya ketika dia mendengarkan ada spanduk pelarangan orang untuk beribadah, dia langsung turun tangan dan dia menurunkan spanduk tersebut. Kita akan mendengarkan cuplikan videonya, mari kita dengarkan bersama-sama. Tadi mohon maaf saya terlambat sedikit, saya mampir sebentar ke Banyuanyar. Ada sedikit kejadian di situ yang kemarin sempat viral masalah penyegelan tempat ibadah, tapi hari ini akan saya selesaikan. Kita sekarang kan nomor 4 kota paling toleran, jadi harus kita pertahankan, harus kita tingkatkan Bapak Ibu. Jadi kalau ada masalah-masalah seperti ini biasanya saya turun tangan langsung. Langsung dicontoh. Tapi apakah bisa untuk berkegiatan atau tidak dulu? Melihat situasi, saya sarankan dilengkapin dulu izin-izinnya ya. Setelah saya cek belum lengkap. Apa ya? Berarti itu jadi salah satu upaya Pemkot untuk menjamin kebebasan beragama dengan izin itu. Tapi izinnya juga dilengkapi ya. Ada kendala nggak Mas? Enggak ada kendala. Yo urung lengkap kok izin-izinnya. Nanti dilengkapi. Tapi nak ibadah santai aja ya. Itu sebenarnya cuma persoalan izin kok ya, santai aja. Kalau ibadahnya gimana Mas? Masih indah atau di tempat itu? Setahu saya kalau sekolah minggu itu pindah-pindah. Dan Tapi kalau warga sebetulnya menerima. Kalau warga sebetulnya menerima. Ya, menerima, tenang aja. Tapi kan izin harus dilengkapi Mbak ya. Wes tuh. Terus kembali lagi yang indah tadi Mas, apakah Pemkot menjamin pelaksanaan ibadahnya itu aman Mas? Semua agama kita jamin kebebasannya untuk beribadah. Tapi saya tekankan lagi, izin-izinnya tolong dilengkapi, itu aja ya. Terus sementara belum ada izin ini mereka harus bagaimana? Ya ini tak rampung ya. Terus kita masalah perizinan Mas, oleh Pemkot masalah perizinannya apakah akan dibantu Mas? Semua dibantu, tenang aja ya. Kan sebelum ini kan bukan pertama kali. Kayak kemarin kan koyo kasus di Manahan, tak rampung ke tempatnya Pak Obaja, ya tak rampung ke, tenang aja. Biasanya kan kayak gini tuh makanan sehari-hari, tak rampung ke. Itu warga sekitar atau orang lain pun Mas? Yo, rasa tibas. Intinya izinnya dilengkapi, wes santai ya. Wes ya. Berarti intinya karena belum ada izin itu ditolak warga gitu. Wes gitu aja. Enggak dilengkapi, tenang aja. Ya, wes. Oke, itulah cuplikan video singkat dari Mas Gibran. Komentarnya ketika para wartawan datang menanyai soal gereja tersebut, apakah gereja tersebut akan tetap berjalan, dan dia mengatakan bahwa harus ada izinnya. Dan memang dia katakan kita akan bantu dan kita akan urus ini dengan baik supaya semua orang beribadah sesuai dengan keyakinannya. Ya, ini adalah satu ungkapan yang sangat jujur dari Wali Kota Solo. Rumah ibadah Solo disegel warga. Gibran langsung ke lokasi dan copot spanduk penolakan tersebut.
kita baca beberapa poin penting saja ya teman-teman dari awal ya. Sebuah rumah di Solo, Jawa Tengah disegel karena dijadikan tempat ibadah sejumlah jemaat dari GKJ Nusukan Minggu 18 bulan 6 2023. Jadi ini baru beberapa hari. Lokasi rumah yang disegel tersebut berada di RT 3 RW 01 Banyu Anyar, Solo, atau hanya berjarak 1 km dari rumah Wali Kota Solo. Bahkan rumah tersebut sempat ditempeli spanduk bertuliskan kalimat penolakan ya. Menanggapi laporan ini, Gibran langsung turun ke lokasi rumah yang disegel ya, seperti video yang sudah kita dengarkan. Mas Gibran langsung hadir di sana ya. Gibran dan sejumlah jajaran termasuk kepolisian Polresta Surakarta sempat mendatangi lokasi pada Senin 19/6/2023 pada pagi hari. Ia juga menambahkan bahwa spanduk penolakan ya penggunaan rumah warga sebagai tempat ibadah itu pun langsung dicopot oleh Gibran ya, langsung dicopot. Gibran juga menemui pengurus gereja menyarankan untuk segera melengkapi izin terkait pendirian gereja di lokasi tersebut. Saya sarankan untuk segera melengkapi izin-izin ya. Setelah saya cek ternyata belum lengkap. Itu kata Mas Gibran ya, di dalam video juga yang kita sudah dengarkan. Sementara itu, EP itu singkatan dari salah satu pengurus gereja yang datang ke balai kota menemui Gibran sempat menceritakan kronologi kejadian pada hari Minggu pagi kemarin itu. Itu hanya saya tidak tahu persis kelompok mana. Tetapi mereka mengatasnamakan warga Islam Banyu Anyar. Intinya mereka hanya ingin memasang spanduk yang intinya mengatakan bahwa mereka menolak pengalihan rumah ibadah pribadi menjadi tempat ibadah. Hanya itu kata EP saat ditemui di balai kota. Ia menambahkan bahwa penurunan spanduk penolakan sudah diturunkan sejak kemarin ya. Dan dia katakan spanduk itu sudah diturunkan. Tetapi kemarin sudah selesai karena ada ormas yang ikut mendampingi. Sehingga yang menurunkan spanduk itu adalah mereka sendiri. Jadi itu tentu karena perintah dan karena sudah diketahui oleh Bapak Wali Kota Mas Gibran ini ya. Dan kesalahpahaman saja, memang ada rencana pembangunan gereja, tetapi tidak seperti itu katanya ya. Sementara itu dari data yang dihimpun di tribuns.com, kejadian pemasangan spanduk penolakan terjadi saat rumah itu digunakan ibadah anak-anak sekolah minggu. Jadi pada saat anak-anak sekolah minggu memakai tempat itu untuk beribadah dan orang yang tidak tahu bahwa itu adalah gereja dan mereka datang dan akhirnya memprotes ya. Tapi kita berharap kalau seandainya gereja tersebut mau membangun gereja atau mau mendirikan ya gereja ini, kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan memberkati dan semua prosesnya kiranya dilancarkan. Kita berharap juga jemaat yang masih kecil tentunya di jemaat rumah ini, kiranya mereka juga tetap beribadah dengan nyaman, dengan damai sejahtera, dan bersyukur pemerintah juga tetap memberikan perhatian dan tidak membiarkan orang beribadah dengan gelisah, dan mereka memperhatikan orang-orang atau warga yang ada di daerah tersebut. Ini adalah pemimpin yang baik, Mas Gibran yang sedang memimpin Solo sebagai wali kota, dan puji Tuhan kiranya Tuhan terus memberkati beliau. Kita berdoa supaya orang-orang Kristen di sana tetap kuat imannya, anak-anak sekolah minggu secara khusus, karena mereka yang mungkin merasakan itu dan karena mereka pada waktu itu sedang beribadah, kiranya Tuhan memberkati mereka sehingga mereka boleh bertumbuh, makin mengasihi Tuhan, dan mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.